Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my name is Sundari and I am from 4H English Educational Program. And this video is made in order to fulfill the assignment for my midterm test of Language Learning Assessment course. So the first materials will be about the evaluation function in educational and in teaching. The first function of evaluations is to determine whether the instructional goals is achieved or not. Jadi dengan melakukan suatu evaluasi, kita bisa mengetahui apakah tujuan instruksional sudah tercapai atau belum tercapai. Kemudian dengan evaluasi juga kita bisa mengetahui faktor-faktor apa saja sih yang sebenarnya menghambat sekolah atau menghambat sistem pendidikan kita untuk mencapai tujuan instruksional tersebut. Selain itu, apabila telah diketahui faktor-faktornya, maka kita juga akan lebih mudah dalam menemukan solusi untuk permasalahan tersebut. And the second functions of evaluations is as the feedback for teaching learning process improvement. Jadi dengan adanya evaluasi ini diharapkan guru-guru itu dapat melihat di mana sih letak kekurangan dari strategi-strategi yang telah diterapkan selama ini di kelas tersebut. Kemudian selain itu juga bisa untuk mengetahui apakah materi yang disampaikan itu sudah sesuai dengan kebutuhan murid atau belum. Kalau misalnya belum, maka guru dapat memodify material tersebut tanpa mengurangi tujuan dari kurikulum. And the third functions of evaluations is as a selection tools, which means that in order to get a particular person for a special positions, so we need to do an evaluations. Sebagai contoh, ketika kita hendak masuk ke universitas dengan jurusan tertentu, maka diperlukannya suatu evaluasi untuk menyeleksi mana sih yang termasuk orang-orang yang qualified dalam bidang tersebut, yaitu dengan adanya evaluasi tersebut yang mana berfungsi sebagai selection. The second materials is about the types of authentic assessment. The first assessment is the performance assessment. Performance assessment is an assessment which is we assess the student's performance in a particular subject. But however, we can actually use the method of seeing their behavior or asking questions, direct questions or personal questions to assess the performance of the students. Jadi dalam pelaksanaannya kita bisa menggunakan contoh seperti menilai tingkah laku siswa, atau kita juga bisa menilai performance of the students by asking direct questions atau bertanya dengan langsung, kemudian juga bisa bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang bersifat personal. And then the next type of assessment is the project assessment. Nah, project assessment sendiri dilaksanakan secara berkelompok, jadi tidak dilaksanakan secara individu. Kemudian biasanya membutuhkan suatu outcome tertentu, jadi suatu produk yang dihasilkan dari project tersebut. Nah, yang tak kalah penting dari project assessment adalah di dalam penugasan ini atau penilaian ini kita membutuhkan skill dari murid. Jadi murid dituntut untuk mengeluarkan skillnya dalam melaksanakan project assessment. And then the next is the portfolio assessment. Portfolio assessment juga dilakukan secara berkelompok, dan portfolio assessment biasanya assessment yang relate dengan real world atau berkaitan dengan kehidupan dunia secara nyata. And for assessing this portfolio, we need several dimensions. Jadi ada beberapa dimensi khusus yang dibutuhkan untuk menilai dari portfolio assessment tersebut. And the next is the written assessment. Written assessment secara harfiah artinya tes tertulis di mana siswa melaksanakan tes ini secara individu, dan kemudian tes ini juga membutuhkan cognitive dimensions atau membutuhkan kemampuan kognitif siswa yang mana meliputi pengetahuan-pengetahuan dari pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya.
Nah, tes ini sendiri juga meliputi kemampuan seperti menghitung, mengingat, kemudian memberikan definisi, dan juga mengorganisir suatu permasalahan. Nah, kemudian setelah ada written assessment, yang terakhir ada task atau penugasan. Dalam penugasan sendiri, hal ini dapat dilakukan ketika masa proses belajar mengajar sedang berlangsung. And then the next is the type of the test. The type of the test that I choose here is the placement test. So what is a placement test? A placement test is actually a test that the purpose is to place students into a particular level or section. Jadi digunakan untuk meletakkan siswa-siswa atau menempatkan siswa-siswa itu pada level yang sesuai dengan kemampuannya. So what are the strength and the weakness? Nah, mulai dari weaknessnya dulu. Many of students do not understand the goals of this test. Jadi banyak murid itu tidak paham tujuan dari tes ini sehingga mereka kurang siap untuk menghadapi placement test. And the second one is students unfamiliar with the topic of the test and also unfamiliar with the format of the test. And for the strength is this test is very good for a good starting for a training. Jadi sangat bagus untuk memulai suatu pelatihan di mana murid-murid itu telah dikelompokkan berdasarkan kemampuannya dan juga kekurangannya itu di mana gitu. Jadi akan lebih mudah untuk bagi mengajar murid-murid karena memiliki kesamaan kemampuan. Dan juga bagi fasilitator, tes ini sangat-sangat bermanfaat di mana fasilitator akan mudah untuk menentukan kesulitan-kesulitan apa sih yang dihadapi oleh siswanya sehingga akan mudah bagi fasilitator untuk membantu para siswa. The fourth materials is about the Bloom taxonomy. Bloom taxonomy is a set of three hierarchical models used for classification learning objectives from the complexity and specificity. Nah, jadi Bloom taxonomy ini dikembangkan oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956, yang mana Bloom taxonomy ini consist of three domains, terdiri dari 3 domain penting. Yang pertama adalah domain kognitif atau pengetahuan, kemudian domain afektif atau domain sikap dan perilaku, dan yang keempat adalah domain psikomotorik atau domain keterampilan atau kemampuan siswa. And the last materials is about the criteria of a good instrument. Nah, jadi dalam mengukur atau dalam assessment kita membutuhkan suatu instrumen. Instrumen ini sebagai contoh kita bisa berupa tes tersebut meliputi pertanyaan-pertanyaan. Nah, inilah yang disebut sebagai instrumen. And this instruments has at least 2 criteria to be said as a good instrument. The first criteria is the validity. Validity is related to the accuracy of the test. Jadi terkait dengan ketepatan instrumen tersebut dalam pengukuran apakah sesuai dengan materinya. Nah, kemudian the second criteria is the reliability. Reliability is related to the consistency of the test after being used for several times for the same object. Jadi kalau reliability ini terkait dengan konsistensi dari tes tersebut, apakah tes tersebut itu masih memberikan hasil yang konsisten atau sama setelah digunakan beberapa kali pada objek yang sama. Nah, objek yang dimaksud adalah siswa. Alright, that's all the 5 materials that I have delivered in this video. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.